Bu, selamat siang. Ini hasil pemeriksaan saya. Baik Ibu Wahyuni nggih. Nggih, Bu. Alamatnya Alamatnya Purwosari. Purwosari nggih. Usia 62 tahun ya Bu ya. Baik Bu Wahyuni, pada hari ini Bu mengikuti Posyandu PTM nggih. Nah, hari ini ada pemeriksaan dan pengukuran dan didapatkan hasil dan pengukurannya seperti ini nggih. Dari tadi sudah diukur nggih tinggi badan, berat badan, tingkat perut dan pemeriksaan yang lain nggih Bu Wahyuni nggih. Sampun perso Ibu, hasilnya bagaimana? Saya sudah dikasih tahu tapi bingung itu Bu, hasilnya. Oke. Jadi tadi dari hasil pemeriksaan dan pengukurannya didapatkan bahwa IMT Ibu adalah 27. Di sini sudah masuk ke kategori obes gitu ya. Nah, Berarti gemuk saya. nggih atau kelebihan gitu nggih. Padahal kan normanya di bawah 25 gitu nggih. Terus Nah, gimana Bu? baik nggih. Kebiasaan Ibu sehari-hari bagaimana Bu, dari pagi hari sampai sore hari? Maksudnya gimana ya, makan? Ada kegiatan yang lain misalnya olahraga atau mungkin ada jalan sehat atau Kalau olahraga itu saya jarang Ibu, lah nggak sempat banyak kegiatan soalnya. oh ya Ibu nggih. Nah, dari informasi hari ini bahwa Bu Wahyuni adalah tidak rutin melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari nggih Bu nggih. Maka dari itu karena kelebihan kalori yang masuk setiap hari tidak sesuai dengan kalori yang dikeluarkan setiap hari, jadi ada penumpukan kalori dalam tubuh Ibu gitu nggih. Makanya meningkatkan ini nggih hasil pemeriksaannya, glukosanya tinggi, terus lemaknya tinggi. Itu karena kurangnya aktivitas fisik dalam sehari-hari, karena tidak ada keseimbangan antara lemak yang masuk dan yang keluar dalam sehari-hari. Maka Bu Wahyuni perlu melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari minimal 30 menit gitu nggih Bu nggih. Kalau aktivitas fisik saya udah itu Bu, sudah Contohnya? nyuci baju, terus kadang juga ke pasar gitu Bu. Gimana ya Bu? Apa masih kurang itu? Oke, jadi untuk aktivitas fisik itu teratur, intensitasnya teratur hingga ke sedang gitu ya. Untuk aktivitas fisiknya itu adalah 30 menit, itu adalah total bukan akumulasi. Jadi kan kalau cuci piring itu sudah 5 menit, tambah nyapu 5 menit, itu diakumulasi dalam satu hari gitu ya. Sedangkan untuk aktivitas fisik itu 30 menit itu totalnya. Dari misalnya jalan pagi gitu ya, itu adalah selama 30 menit tidak berhenti gitu. Aktivitas fisik yang teratur dengan intensitas sedang dan rutin dalam sehari-hari gitu ya Bu ya. Nah, dari pengukuran dan pemeriksaan hari ini dengan nilai pemeriksaan gula darahnya tinggi 210 Bu ya. Ini adalah suatu faktor resiko penyakit tidak menular gitu ya Bu ya. Nanti selain nanti gula darahnya tinggi, nanti akan mempengaruhi penyakit-penyakit yang lain Ibu, seperti nanti kolesterol, asam urat. Nah, untuk saat ini masih normal Ibu, ini harus dijaga. Nih Bu Wahyuni, hari ini ada hasil pengukuran dan pemeriksaan diperoleh IMT-nya 27 nggih. Ini masuk ke obesitas. Jadi untuk mencegah ini nanti menjadi faktor resiko penyakit tidak menular, maka Ibu perlunya peningkatan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari minimal 30 menit Ibu nggih. Nah, untuk manfaat aktivitas fisik itu sendiri adalah satu, untuk mengendalikan tekanan darah, terus mengendalikan berat badan Ibu gitu ya. Ini kan sudah berapa Ibu? 70 nggih, 70. Terus mengendalikan kadar kolesterol Ibu. Jadi biar tidak naik gitu nggih, biar tetap dalam kondisi normal gitu nggih. Terus memperbaiki kelenturan sendi, jadi biar sehat, tidak nyeri-nyeri gitu nggih, tidak nyeri sendi. Terus memperbaiki postur tubuh Ibu gitu nggih, jadi biar masih tegap gitu nggih. Dan selain itu adalah untuk meningkatkan daya tahan atau imun tubuh serta pengendalian stres gitu nggih Bu nggih. Terus untuk wanita sendiri, aktivitas fisik rutin 30 menit sehari adalah untuk mencegah kropos tulang atau osteoporosis pada wanita gitu.
Sampai di sini Bu Wahyuni ada pertanyaan? Nah, nanti kalau saya sudah sehari-hari sudah nyapu, sudah nyuci gitu gimana ya Bu? Apa masih kurang kayak gitu? Menyapu, menyuci, ngepel gitu ya Bu, itu merupakan adalah kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi bukan aktivitas fisik dengan intensitas yang rutin gitu ya Bu ya. Jadi kegiatan itu masih terus dilanjutkan ditambah dengan aktivitas rutin yang intensitasnya rutin gitu ya Bu. Contohnya bagaimana itu Bu? Seperti jalan pagi hari. Terus untuk ibu 62 ini adalah masuk ke kategori lansia gitu ya Bu ya. Jadi hindari olahraga-olahraga yang tidak aman untuk lansia gitu ya, seperti melompat-lompat itu menghindari, terus mengangkat benda berat gitu ya, mengangkat pun buatan kuat mantan itu. Jadi makanya untuk lansia itu adalah lebih direkomendasikan untuk jalan minimal 30 menit. 30 menit. Nah, kalau saya nggak ada waktu gitu gimana ya Bu ya? Kalau nggak sempet, udah capek itu terus gimana ya Bu? Apa harus tiap hari kayak gitu? Baik, jadi untuk 30 menit itu adalah rutin ya. Kalau setiap hari misalnya nggak sempet nih Bu, sempetnya cuma Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Jadi kalau 30 menit tidak bisa rutin, bisa diganti dengan 150 menit dalam 1 minggu. Berarti misalnya sekali pas minggu gitu jalan-jalan lama gitu nggak apa-apa Bu? 150 menit berarti 2 jam lebih ya, hampir 2 jam setengah. Misalnya Gitu. 2 hari Atau gitu. Sabtu Minggu gitu. Jadi Itu nggak apa-apa. 30 menit per hari atau 150 menit dalam 1 minggu. Gitu ya Bu ya. Jadi untuk mengolah kalori yang kelebihan di badan kita. Jadi biar yang kita masukkan dan keluar adalah biar seimbang. Terus nanti saya diceknya ulang kapan ya Bu bagusnya Bu? Nah, untuk ibu diusahakan untuk tetap rutin datang ke Posyandu PTM rutin setiap bulan ya. Oh, Datang ke Posyandu PTM rutin setiap bulan. Terus untuk pemeriksaan MCU nanti bisa dilakukan lagi minimal 6 bulan dari sekarang. Ada lagi pertanyaan Bu Wahyuni? Sampun Bu. Baik. Sampun cekap. Sehat selalu ya Bu nggih. Nuwun Bu.